di Geblak aku memang eksperimen gitu. Kalau di ranah festival namanya experimental film kayak gitu. Experimental film tuh kalau misalnya Geblak ini dia menceritakan tentang afterlife section, hampir sama premisnya dari Matang Puluh Dino, cuman aku bikin lebih Jawa, terus lebih apa namanya, lebih dibalut lagi sama Jawa, pakai lagu Turi Putih yang relevan sama hal itu gitu. Walaupun anak Bandung lumayan 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 apa ya, lumayan susah sih, maksudnya 99,99% tuh orang Jawa Barat gitu. Aku doang yang dari Jawa Tengah yang tahu lagu Turi Putih, terus yang tahu apa namanya, iya, bahasa Jawa dan lain-lain. Terus kalau misalnya ditanya kenapa, ya karena apa ya, karena pengen bikin film aja gitu. Cuman memang urgensinya aku mempertanyakan kayak kemana sih gitu, ketika seseorang ini meninggal, where we go gitu, kemana kita akan pergi gitu. Nah, kalau misalnya aku akan misalnya kamu berbuat baik, kamu akan mendapat kebaikan, entah itu di akhirat atau di alam kubur gitu. Tapi kan kalau misalnya di film Geblak ini dia akhirnya bunuh diri, dia memutuskan mati bunuh diri. Makanya yang dari awal sampai adegan kuburan tuh, itu tuh fase afterlife sectionnya si Sari gitu. Kayak oh ternyata di afterlife sectionnya nih kalau misalnya mati bunuh diri dia bakalan nggak tenang ya, walaupun dia itu mati bunuh dirinya tuh gara-gara mendambakan ketenangan gitu. Tapi di akhirat, tapi di afterlife dia tuh nggak akan tenang. Nah aku tuh pengen ngasih tau that afterlife is real kayak gitu. Ya, terima kasih ya. Menjawab? Monggo. Ayo. Kesempatan buat yang lain. Kalau saya di itu mas yang di The Hole mungkin The Hole masih kurang paham mungkin di film The Hole. Pada dasarnya The Hole itu juga sama dari satu hadis. Aku walaupun nggak pernah maksudnya bukan nggak pernah, walaupun jarang beribadah, cuman kayak tahulah hadis-hadis. Menurut hadis, kalau misalnya buang air panas ke lubang atau ke tempat pembuangan tuh tempatnya jin, tempatnya setan kayak gitu. Jadi aku pengen ngangkat itu, pengen ngenalin itu kayak si Andi, si karakter Andi ini dia keganggu lagi motret, cekrek, terus di bawah ada suara, sebenarnya cuma tikus gitu, sebenarnya cuma tikus, tapi dia siram pakai air panas. Nah sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu, dan itu tuh udah dijelasin di awal film, di tulisan di hadis itu, pouring hot water bla 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 bla, dan memang itu ada hadisnya seperti itu, mengangkat hal itu. Sudah Ya, mungkin baru tahu kali ini kalau oh ya air panas golongan dikasih air panas. mungkin ada yang itu udah ada yang tahu sebelumnya kalau emang nggak boleh gitu buang air panas. Iya, kalau aku sih kajiannya ekologi. Kalau aku suruh ngupas kajiannya ekologi, kenapa nggak boleh buang air panas? Karena membunuh mikroba pemulai. Mari mampet nih. nah, sebenarnya itu dibalik itu. Iya. Itu sebenarnya bukan lubang pembuangan, tapi lebih ke misalkan di tanah gitu ada lubang, itu kadang tempat tinggal jin, tempat tinggal makhluk hidup kayak gitu. Orang-orang ya. Nah, gitu. Makhluk lain Makhluk mati lain. karena itu, makhluk lain mati karena itu, dan Karena makhluk itu, lain itu nah. apalah gitu. Apapun, banyak hal ya. Iya. Aku boleh komen nggak sih? Boleh nih banget. Baik, dari perjalanan proses kreatif Radit, walaupun saya itu nggak selalu update,
seiring dengan Radit yang makin dewasa, dia tidak terlalu curhat sama saya begitu. Saya lihat Radit tuh senang banget bikin film-film yang Kaiser ya, yang apa ya, yang bikin penonton itu terintimidasi. Dan saya agak mengkritisi gini, Dit, gimana kalau kamu bertutur tanpa dengan ketegangan audio yang itu jadi menggiring, itu jadi menggiring, menteror. Saya ingat sekali ketika saya ngajak anak festival di ISI tahun 2008 kalau nggak salah, saya lupa, antara 2008 sama 2010. Saya itu dikritisi begini waktu itu juga anak Fajar yang bantu saya, ada Gedek segala itu, angkatannya Gedek, Udin gitu ya. Ada nggak sekarang ini? Ada punya anak. Ada punya anak ya. Nah, dalam pikiran saya bahwa sebuah ilustrasi musik itu dia mendukung suasana gitu ya. Nah, itu dikritisi begini, itu menteror penonton, menggiring opini terhadap sebuah adegan. Kalau ini sebuah pertunjukan teater, jangan ilustrasi itu menjadi dominan sehingga dia menggiring. Jadi sedih, audionya sedih sehingga jadi terasa banget, itu jadi sedih. Pertunjukan teater itu ya sebetulnya yang dominan pure adalah keaktorannya gitu. Nah, mungkin analog juga dengan hal ini ya, film itu sinematik. Walaupun saya lihat gambar-gambar itu sinematik semua, so bagus semua bagi saya lihat tuh bagus semua pengambilan gambarnya, harmoni, color dan sebagainya. Saya rasa tanpa intimidasi audio dengan yang seperti itu udah sangat-sangat sampai gitu. Itu menurut saya, maaf, mari kita discuss bareng-bareng aja sih, itu tuh saya. Mungkin eksperimen ya, next gimana kalau kamu bikin film yang tidak terintimidasi banget dengan audionya. Audio scoring. Audio scoringnya itu biar tidak terlalu menggiring sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pujian. Saya suka sama metafor kamu yang kamu pakai. Bagaimana kalau saya nggak salah tafsir nih ya, saya ingin apakah saya tidak berusaha bertanya intimidasi itu tentang apa, menafsirkan aja bahwa ini kritik terhadap dosen ya. Bagaimana dosen itu sebetulnya hantu ya, bagi mahasiswa ternyata gitu ya. Itu saya kan guru gitu, jangan-jangan saya juga jadi hantu gitu kan, nggak mau kan. Mulai kimiawi. Kamu merasa mami hantu nggak? Enggak. Makanya UN ambil biologi kan. Gila. Enggak. Jadi itu saya suka sekali metafornya. Jadi nggak mainstream, bagaimana menggambarkan killernya dosen yang dia kayak benar-benar jadi dewa gitu ya, jadi malaikat gitu. Benar tidaknya sebuah proses kreatif pemikiran itu sampai sekarang pun, walaupun itu tidak semua, banyak sekali masih dosen-dosen yang underdog gitu ya, gitu kan Dit maksudnya ya. Dan itu sebetulnya membunuh kreativitas, itu teror gitu, itu teror banget, itu sangat-sangat mengintimidasi anak didiknya. Itu saya suka sekali sama metafornya. Kemudian yang the whole itu di luar ekspektasi saya gitu. Saya melihat ini kecerdasan Radit ya, bukan karena dia murid saya, bukan. Itu bagaimana kamu bisa punya ide itu, perjalanan ide untuk memvisualisasi tema itu
sampai kamu bisa bikin bikin treatment, bikin alur, kemudian bikin skripnya, kemudian mencari metafor-metafornya itu gitu loh. Kalau saya, karena saya orang sains, memang itu maksudnya hadis itu kita nggak boleh membunuh sih ya, kita nggak boleh membunuh, apalagi di era pandemi ini sebetulnya banyak sekali yang terbunuh ya sebetulnya ya, orang yang sangat kita di situasi membuat kita dibuat menjadi apa istilahnya ya, sangat takut tuh apa tuh mas jenengnya mas kita digawe Trauma. banget gitu ya, dibuat takut banget gitu ya sama Dibuat COVID distorsi. gitu ya. Itu dan mungkin banyak tindakan-tindakan kita yang zalim sama alam gitu. Itu maksudnya itu kan gitu. Maksudnya mungkin itu ke sana gitu. Kemudian kalau film yang geblak itu emang kalau bagi saya, ini saya nonton kedua kalinya dan saya sering putar trailernya berkali-kali, apalagi kalau saya nggak bisa tidur gitu kan. Pengen tahu gitu kan, kepo waktu itu kan, kepo nih apa waktu saya belum lihat. Saya ngelihat ini memang eksperimental banget, karena bagaimana dunia kehidupan setelah mati digambarkan sama Radit itu dengan cara bertutur yang tidak mainstream ya. Waktu kecil tuh saya beli komik gitu terus, dan itu kayaknya sampai sekarang komik-komik itu juga masih ada ya tentang kehidupan setelah mati gitu ya, mana kalau suka menggunjing gitu ya, lidahnya dipotong-potong gitu, kalau berzina gimana kayak gitu ya. Tapi geblak itu adalah fase dimana orang yang mati tapi belum diadili kan gitu. Belum diadili. Saya kebetulan punya bukunya siapa mas yang penulisnya pelaut tuh, tentang kehidupan setelah mati tapi ala Jawa. Saya punya sebetulnya itu di bukunya itu. Saya baca-baca, walaupun saya nggak paham, saya baca lagi. Kayak zaman SMA, saya baca Iwan Simatupang, baca Putu itu sok-sokan itu ya, padahal nggak paham gitu kan. Tak baca berulang kali gitu ya, tapi nggak paham gitu. Itu juga gitu tuh, saya baca ada beberapa bagian paham, banyak bagian saya nggak paham maksudnya gitu. Dan ini ketidakpahaman saya itu terjawab gitu ya dengan pikiran-pikiran dari Radit. Ini bukan berarti saya kepercayaan saya sama dengan film yang ditampilkan Radit, bukan. Tapi bagaimana pemikiran apa yang jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian divisualkan menjadi film, menjadi bahasa gambar dengan metafor-metafor ya. Ada Sari ketemu 4 perempuan tuh metafornya apa gitu ya. Terus bagaimana saya ingin diskusi lebih lanjut pemilihan gambarnya itu, proses kreatifnya gimana gitu. Baik. Itu proses kreatif di film geblak atau di film-film di semua yang nih? Kalau yang metafor itu bisa dikatakan, tadi kan aku tanya whole ya sama geblak itu mungkin sama gimana proses kreatifnya kamu bisa dari skrip itu kemudian aku ingin ini maksudku ini diwakili dengan scene seperti ini diwakili dengan gambar ini dengan angle begini bla 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 itu kan. Bagi seorang penulis skrip yang sekaligus sutradara itu kan berpikirnya rumit gitu ya. Dulu zaman SMA itu karena saya itu diajar Pak Hartanto sehingga saya bertuturnya akademis gitu ya, berusaha akademis, walaupun di lapangan itu mungkin kalau anak-anak yang suka senang bikin film tidak seakademis itu gitu ya. Tapi kerasa nggak di situ manfaatnya itu, bagaimana pecah shoot dan sebagainya bla 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 gitu kan. Kerasa banget gitu. Nah itu tentu ada proses kan ketika you bikin konsep, ketika kamu nulis skrip, kemudian akhirnya mengeksekusi gitu kan. Itu pasti ada proses diskusi, ketika kamu diskusi juga pasti ada conference script kan, ada conference script dengan tim bla 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 gitu kan. Pasti ada proses kreatif di mana
oh aku milih scene-nya ini jadinya begini dengan angle begini bla 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 gitu. Oke. Kalau buat film Geblak itu sendiri, proses kreatifnya cukup panjang. Itu dari bulan Maret baru jadi bulan September. Eh, Tadi udah aku singgung sedikit, kayak aku bikin ini sama anak-anak Jawa Barat gitu. Aku bikin film Geblak sama anak-anak Jawa Barat. Mereka nggak tahu apa itu lagu Turi Putih, terus mereka nggak tahu eh, kejawen tuh apa, terus mereka nggak tahu ternyata ada bunga yang namanya bunga Turi Putih. Dan itu kita diskusin satu-satu. Kalau nggak salah script conference kalau di film-film aku biasanya buat komersial film, script conference-nya kayak cuma 1 atau 2 kali. Tapi Geblak tuh 2 bulan tuh bener kita script conference, kita ngebedah sebenarnya lagu Turi Putih ini nih artinya apa sih gitu. Setelah aku bisa ngasih tahu nih ke teman-teman kru aku, ini loh urgensinya gue pengen bikin The Afterlife section tuh mau nyeritain tentang the afterlife is real gitu. Apa yang lo lakuin di dunia adalah apa yang akan lo dapet di akhirat nanti kayak gitu. Ya, script conference itu udah pasti. Terus kita discuss kritis karena apa namanya mahasiswa semua kan kayak gitu. Pasti apa namanya kalau misalnya kita udah semangat bikin film tuh pasti untuk mengkritisi sesuatu tuh pasti kuat banget. Nah kayak gitu, itu tuh kunci ketika kita praproduksi mengkritisi sesuatu, entah itu mengkritisi skrip atau masalah teknis kayak gitu. Karena aku dari lahir, bukan dari, maksudnya dari lahir aku bikin film gitu. Basic aku adalah film dan teater gitu. Basic aku di Semantit adalah film dan teater. Jadi ya director treatment yang aku punya tuh hampir sama kayak bagaimana teman-teman pada ngebedah skrip teater kayak gitu. Dan mungkin teman-teman yang nonton kok Geblak kayak ada rasa teaternya dikit karena memang apa namanya memang aku lahirnya dari sana, dari teater kayak gitu. Jiwanya ada di sana kayak gitu. Jadi treatment directing aku itu aku terapkan di film Geblak gitu. Terus untuk metafor yang ada di Geblak, ketika script conference mungkin karena di situ aku sebagai komunikator serba tahu, jadi cuma satu arah, jadi cuma aku ngasih tahu gitu, nggak bisa gimana gitu. Karena Geblak ini kan aku ngangkat afterlife menurut kejawen, Geblak, lungo, teko, sangkan, paraning, dumadi. 4 sesi setelah kematian, mati, pergi meninggalkan roh. Teko tuh datang ke satu tempat. Kalau misalnya kamu baik ya kamu akan mendapat kenyamanan, kalau kamu buruk ya kamu akan mendapat siksaan. Terus sangkan, paraning, dumadi kayak gitu. Itu di discuss terus tuh kira-kira sampai 2 bulan untuk skripnya aja. Untuk skripnya kita bahas tentang lagu Turi Putih, terus tentang apa sih kejawen, terus dari mana sih asalnya, terus bedah karakternya juga. Mungkin proses kreatifnya seperti itu. Dan apa namanya, kalau misalnya secara teknis kan aku nggak mungkin nih menggambarkan neraka gitu, neraka yang kayak di buku-buku hidayah zaman dulu gitu kan nggak mungkin gitu loh dengan budget kita gitu. Jadi ya udah aku cuman menggambarkan pakai lampu sorot merah, karakter di bawah sama suara teriakan neraka kayak gitu. Jadi biar penonton sendiri yang berspekulasi tentang oh ternyata ini tuh siksaan dia nih gitu, kayak gitu.
emang kayak dari filmografi aku semuanya memang Geblat sih yang paling berat secara proses kreatifnya, terutama ketika aku menjelaskan skrip gitu. Kalau teknis sih lebih ke gimana ya, aku tuh nonton aja nih, nonton kayak gitu, nonton film yang aku kasih contoh ke anak-anak kru aku tuh filmnya Kamila Andini, Skala Niskala, Unseen and Unseen. Itu kan juga batas antara realitas dan surrealitas gitu. Kalau misalnya teman-teman udah pada nonton filmnya Mbak Kamila Andini gitu. Terus ternyata di Balinel di Balinel apa di Netpack ya? Di Jogja Netpack kan penyenggaranya 4Color, ketemu sama mereka, Mbak Kamila suka, dan nanti Geblat bakal tayang di GoPlay Indie kayak gitu, karena emang ciri-ciri film mereka kayak gitu. Proses kreatifnya seperti itu. Udah ibu, maminya tadi apakah terjawab? Buat teman-teman yang lain masih ada kesempatan buat bertanya. Yuk, Kalau film itu kan bisa jadi begitu ada itu penafsiran akan suatu hal, ada nggak batasannya? Kalau memang tidak ada batasannya, ada nggak sesuatu yang misal harus dimetaforkan banget, tidak bisa tidak dimetafor? Sorry gini, maksudnya kalau misal tadi kan kehidupan setelah kematian, karena ada referensi bacanya misal. Iya. Siapa orang kerja akan hal itu aja kita belum tahu. Iya. Nah, batasannya yang harus dimetafor dan kayaknya nggak terlalu dimetafor banget bisa ya. Tuh, kalau dari Mas Radit. Oke. Kalau dari aku dari ngobrol juga ke sutradara lain, Paul Augusta. Paul Augusta itu dia sineas. Tahu Paul Augusta? Filmnya Day Sleeper, terus mungkin dia biasanya main sebagai pemeran pendukungnya di film-filmnya Joko Anwar di A Copy of My Mind. Aku ngobrol sama Paul Augusta tentang si film Geblat ini, dan dia tuh dia komen, kurang eksperimental, karena emang makanya pas Paul tuh bilang Paul bilang ini kurang eksperimental, aku langsung insecure. Kurang eksperimental, tapi buat some people ini udah membingungkan banget kayak gitu, tapi nggak buat, jadi kayak segmented gitu loh. Dan memang genre eksperimental tuh emang subgenre, bukan subgenre, apa ya, jenis kalau subgenre tuh horor itu genre, thriller, slasher dan lain-lain itu subgenre. Nah, eksperimental tuh kayaknya jenis deh, aku bisa bilang. Mungkin nanti correct me if I wrong ya, kayak gitu. Terus kenapa apakah perlu atau metafor tertentu tuh gimana ya, buat aku sebagai sineas, buat aku sebagai pembuat filmnya sendiri, itu balik lagi ke penonton nerimanya apa nih kayak gitu. A nerimanya seperti ini, B nerimanya seperti ini kayak gitu. Untuk arti metafora itu balik lagi ke mereka. Cuman kalau misalnya film fiksi sebagai film naratif, atau biasa disebut bukan biasa disebut sih, atau biasanya yang film naratif seperti itu tuh film komersil yang kalau di bioskop penontonnya juga apa ya, bedanya tuh mungkin A sampai Z cuman beberapa orang doang yang nggak ngerti. Sedangkan kalau misalnya kamu ngambil pakai metafor, bahkan A sama B pun pandangannya bisa beda. Nah kayak gitu. Dan bagaimana cara memetaforkan itu
realistis aja sesuai budget. Kayak gitu. Satu lagi. Iya. Misal contohnya apa, kalau yang kemarin kayaknya ada daftar yang lolos di FFV kan, ada yang film pendek judulnya Hello Guys, di sini Tuhan. Nah, aku udah nonton. Terus misal dulu mungkin ada yang penafsiran Tuhan juga, yang film komersial apa ya, Jimmy Almighty atau apa gitu, yang komedian yang ada scene yang apa, nerima doa jadi email terus jadi apa gitu, itu kan menafsirkan Tuhan gitu. Iya, benar sih. Nah, kalau misal contoh case-nya misal itu kan menafsirkan Tuhan, kalau dari Mas Radit akan batasannya seperti apa? Batasan menafsirkan itu batasannya adalah sesuai dengan literasi kita. Literasi dalam hal apa? Dalam hal teknis, dalam hal ya kalau misalnya lo mau ngangkat tentang Tuhan, ya lo harus tahu Tuhan itu apa. Misalnya di film Halo Guys, balik lagi bareng gue Tuhan, kayak itu. Batasannya itu literasi. Balik lagi ke literasi. Ketika kita udah punya literasinya, ketika kita udah punya bekalnya, atau kayak bekal literasi itu banyak ya, maksudnya dari referensi juga bisa dari bacaan, terus dari tontonan, literasi publik, literasi dan lain-lain. Pokoknya kalau menurut aku pribadi sih itu tergantung literasi orang masing-masing untuk sebagai sineas untuk memetaforkan sesuatu kayak gitu. Gimana Mas? Terjawab? Terus monggo dari yang sebelah sini. Ayo yang muda-muda. Anak wangi. Monggo. Wanjian nyaran ayo. Iya yang di sana udah. Monggo Mas Liung. Ini untuk mancing aja ya, untuk mancing aja. Biar nanya. Saya tadi tertarik ada tulisan. Kegelisahan. Oh iya biar aja. Kebiasaan Mas Radit ketika ingin membuat film seperti itu, kenapa tidak sejarah atau apa, film-film Komedi. cinta atau apa atau komedi gitu, itu alasannya apa? Kalau buat film Geblak sendiri waktu itu aku kayak di Unpad tuh banyak banget mahasiswa yang meninggal bunuh diri gitu. Terus aku mikir kayak mereka yang meninggal bunuh diri ini, mereka mikir nggak sih that the afterlife is exist kayak gitu. Maksudnya aku tuh bertanya ke diri aku sendiri, bukan itu mah balik lagi ke kepercayaan mereka ya. Argumentasi aku sih itu sih, kayak di setiap filmku dan kenapa film yang sekomersial intimidasi aku juga metaforkan itu karena memang ada urgensi atau pesan yang memang aku pengen sampaikan tapi secara subteks. Kenapa aku milih pakai jalur subteks biar nggak nyuapin penonton? Karena Joko Anwar tuh pernah bilang kalau kita sebagai sinias kalau misalnya kita nyuapin penonton, kita yang bego gitu. Makanya di film-filmnya Bang Joko, film-filmnya yang dulu ya, bukan yang pasca Pengabdi Setan, yang dulu, yang masih film-film dia kayak Copy of My Mind, Kala, terus Pintu Terlarang, itu kan banyak banget pesan-pesan yang nggak Om Joko suapin gitu, dan kita harus nebak sendiri dan nggak dijelasin juga di film kayak gitu. Iya. Biar mikir gitu. Oh ya, menarik tadi. Di Unpad banyak yang bunuh diri. Banyak di Jatinangor tuh selama 1 tahun kuliah tuh kalau nggak salah ada 2 atau 3, bisa dicari di Google. Di apartemen Eastern. Kok iso mati nganggur nih. Pokoknya itu tempat bunuh diri dia, apartemen Eastern. Terus dari situ aku mikir, nih mereka nih yang bunuh diri
mereka mikir nggak sih that the afterlife is exist kayak gitu. Dari jenis kelamin laki-laki perempuan. Ini perlu telusuri nah iki. Nah kalau perempuan kemana-mana gitu loh maksudnya. Laki-laki bene. Piye, Pak? Rata-rata masalah apa ya? Ya, Rata-rata masalah apa? rata-rata masalah apa ya? Nggak tahu Pak Nin, soalnya nggak pernah ngobrol sama orangnya. Takoni kok bermati Karena kok. itu masih di kawasan kampus ya. Kalau misalnya apa namanya, menurut penafsiran aku kayak dia tuh kayak Zahra gitu. Kayak Zahra nih kalau misalnya dia terus-terusan diintimidasi sama dosennya, bisa-bisa dia memutuskan bunuh diri kayak saya di film Black kan kayak gitu. Kan kayak ada kaitannya. Ada tekanan hidup. Iya. Makanya jangan ditekan-tekan, orang itu nanti bunuh diri gitu. Nek latihan teater toko sing nyantai. Rasanya nyantai. Sama ini yang menarik itu loh apa? Film efektif di masa pandemi itu gimana? Coba ceritakan itu. Oh ya. Kenapa aku bilang film tuh jadi komoditi paling penting di pandemi ini adalah karena sebelum kita lihat platform terbesar deh, Netflix gitu. Sebelum pandemi sama sekarang, ketika pandemi, Netflix tuh banyak banget film-film Indonesia bisa dibilang asal nyomot bisa tayang di Netflix ya gitu. Atau di mana lagi ya? Ya seperti itulah. Kenapa akhirnya jadi komoditi penting di tengah pandemi ini, karena ya kita tetap butuh entertain. Karena pada dasarnya film, walaupun itu film entah itu film drama, ya film naratif, eksperimental dan lain-lain, mereka film itu tuh apa ya? Pada dasarnya tetap pokoknya intinya film tuh pada dasarnya tujuannya untuk entertain gitu. Genre eksperimental mungkin tidak entertain untuk penikmat film naratif gitu. Film naratif mungkin tidak entertain untuk penonton film eksperimental, kayak orang-orang yang nonton film-filmnya Hong Sang-soo, terus dia nonton film Manoj Punjabi, beda banget gitu. Jadi segmented gitu ya. Segmented ya. Kamu gimana mengerti? Gini, Dit. Kalau masalah genre, kalau saya tidak akan terlibat di situ, ikut campur di situ, karena setiap orang pasti punya genrenya. Terus tadi yang banyak disampaikan oleh Bu Tenten tadi, memang itu juga sama yang saya rasakan. Jadi sebenarnya anak saya walaupun main HP tadi sudah merasakan intimidasi. Intinya jadi rugi gambarmu yang sinematik. Ya kan? Begitu. Dan makanya yang tadi Bu Tentrem itu saya juga ingin menyampaikan hal yang serupa. Jadi baik di ide, baik di penggarapan itu memang juga harus balance gitu. Jadi saya menarik dengan struktur di dalam otak kamu mungkin jadi gitu. Jadi jarang-jarang ketika ini hubungannya dengan ini ya, proses semudah kamu punya talenta yang demikian untuk di film gitu. Hanya ada sesuatu mungkin ada sesuatu yang mungkin secara pribadi saya tidak bisa membiarkan itu berlarut-larut pada diri kamu itu. Ini kalau ini sifatnya evaluasi ya, karena juga ada anak-anak remaja-remaja yang saya yakin mereka juga potensial gitu. Karena lingkungan itu juga akan membentuk juga karya. Begitu. Betul. Apa yang kamu hadapi setiap hari mungkin di Bandung sana, di Magelang dan seterusnya, itu pasti akan membentuk kamu. Nah, ketika kamu banyak bicara soal metafor, kamu banyak bicara soal simbol-simbol dan seterusnya, justru ada
beberapa hal yang itu sangat sebenarnya penting di dalam gambar kamu, yang itu sebenarnya malah kontraproduktif dengan yang ingin kamu ciptakan, yaitu gambar-gambar. Di situ ada pocong, di situ ada, coba bandingkan ya. Kalau saya sebagai misalnya nih menilai, menjuri dari tiga karyamu tadi, meskipun saya juga pernah nonton judulnya itu sing ning rumah sakit itu abnormal gitu kan ya, abnormal dan seterusnya. Ya memang keputusan saya malam hari ini, kesimpulan saya genre kamu horor gitu ya. Terus jadi yang paling menarik kalau memang banyak penghargaan di dalam film kamu, ya memang karena di dalam kebelakang itu ada unsur-unsur secara dialektika juga enak juga, ketika secara teatrikal dan seterusnya ada tarian di situ gitu. Nah, kenapa tidak kamu kemudian ekspor gitu kan, kayak tarian tadi gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang simbolis, yang sebenarnya mendoktrin, harusnya mengerikan dan seterusnya, tapi kan estetik jadinya. Bandingkan dengan kamu mengejutkan dengan pocong dan seluruh ya musik kamu itu sudah cukup untuk mendoktrin penonton gitu kan, sudah menggiring gitu kan. Nah, makanya pilihan kamu mau apa gitu kan ya. Dan saya lihat ada di 2, 3 ya malah ya. Itu kan unsur itu kamu tampilkan. Saya contohkan nih. Saya mungkin terakhir. Kamu pernah nonton Jadilan, Ra? Nonton. Nah, itu kan penuh dengan iblis kok, ya penuh dengan setan. Ya toh kok dadi ya. Takoni serem dadi kan. Nek penonton kan nonton nganu toh. Nonton sampai mari toh, gitu kan. Apa yang didapatkan penonton gitu kan? Karena hiburan dari main-main di dadi ya. Nah, contoh gitu. Iki gamelan aku pamer gamelan. Gamelan. Gitu. Oke. Kita lihat gamelan ya. Secara nganu ya, secara estetis ya. Iki menonton gamelan itu menarik gitu kan. Tapi jajal itu. Besok nek datang ke sini pas delalai saya urung teko, kanca-kanca urung teko rene, bar maghrib tek ngono dhewean ning kene. Nonton gamelan lho. Lah terus bibit lunga. Lah tenan wis, padahal ya ora ono apa-apa nih. Gitu loh. Itu loh yang saya maksud kalau kamu bicara soal metafor, kamu bicara soal simbol dan seterusnya. Yuk, jangan lagi merealisasikan. Ngono kuwi lah. Ketika bicara soal ketakutan, pocong rasa bicara soal delok ya bribit tenan ya gitu loh. Yang lain gitu loh. Itu maksud saya loh, Dit. Ini saya memberikan komentar saya ini karena ya juga saya suka dengan pola ide-ide kamu gitu kan. Jadi ada perlu